di level daerah dan seterusnya. Untuk dimensi proses, mutu dan relevansi pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional, iklim keamanan sekolah, iklim inklusivitas, iklim kesetaraan gender. Jadi isu kesetaraan gender juga ada. Ini dimunculkan biasanya kan kalau orang menyatakan gender itu laki-laki atau perempuan? Dua-duanya ya. Jadi yang betul itu biasa ditambah di dalamnya kesetaraan gender. Artinya peran laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi kalau yang bisa jadi kepala sekolah bukan hanya laki-laki, tapi perempuan juga punya peran. Jadi itu kesetaraan gender, diberi peran yang sama. Itu juga ada menjadi bagian di sini. Iklim kesetaraan gender, kesenjangan iklim kesetaraan gender, iklim kebinekaan. Kita lihat lagi pemanfaatan TK untuk pembelajaran. Jadi indikator level 1 ini kita lihat dari segi warna tampilannya itu di atas. Kalau biru hanya ada di level daerah, kemudian kalau warnanya agak abu-abu itu berada di level daerah dan satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, untuk dimensi C, kompetensi dan kinerja GTK, inputnya ini. Jadi proporsi GTK bersertifikat, guru dan tenaga pendidikan bersertifikat. Proporsi GTK penggerak, pengalaman pelatihan guru. Jadi ada yang biar di situ belum tersedia untuk kehadiran guru di kelas. Kualitas GTK penggerak. Kalau di sekolah ibu bapak sudah ada beberapa guru penggeraknya? Ada. Rata-rata berapa orang? 2-3 ya. Semua di sini di sekolahnya ada. Oh, iya. Oh, ada yang ada yang belum ada. Mudah-mudahan ada yang terekrut lagi pada tahapan berikutnya. Kemudian permasalahan yang terjadi di suatu indikator dapat dicari akar masalahnya dari indikator yang lain. Kita lihat di sini hasil belajar murid dimensi A dan B memiliki kompetensi literasi, numerasi dan karakter melebihi level yang diharapkan. Hasil belajar merata untuk semua kelompok gender, sosial, ekonomi. Kemudian untuk kualitas proses pembelajaran dimensi D berpusat pada peserta didik. Suasana belajar kondusif untuk pembelajaran, penerapan disiplin positif, peserta didik merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas, mendukung siswa membangun pemahaman baru. Kemudian kita lihat di lingkungan belajar dimensi D dan dimensi C. Untuk dimensi D, lingkungan belajar, peserta didik merasa aman dan nyaman secara fisik dan psikologis. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara kemarin sudah dikatakan bahwa taman siswa, ada yang menyatakan taman siswa, supaya siswa itu berada di tempat yang tidak merasa tertekan, dia berada di taman. Tapi susah juga kalau sekolah itu menjadi taman, seperti ada kemarin yang menyarankan kalau konsep itu ada namanya sekolah lingkungan, artinya anak itu tidak ada ruang belajarnya. Sekolah alam. Ya, sekolah alam tidak ada tempat belajarnya. Jadi belajar itu di lingkungan. Kalau tidak salah ada satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Maros, pesantren. Jadi ada juga yang ada tempat belajarnya, ada juga yang tidak di sekolah alam. Jadi tidak ada ruang belajarnya khusus. Supaya berada di taman, tetapi boleh jadi ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Jadi makanya kalau di Maros itu dibagi dua, ada yang sekolah alam dan ada yang sama dengan yang biasa. Jadi mau memilih yang mana? Tidak banyak yang memilih sekolah alam. Jadi yang tidak ada tempat belajarnya, hanya berada di tempat-tempat tertentu, suku tertentu belajarnya. Dan biasanya ruang terbuka. Kemudian kita lihat untuk kompetensi guru dan kepala sekolah dimensi C, seluruh GTK bersertifikat pendidik. Seluruh guru bersertifikat pendidik.
guru mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya pikir kemarin sudah dinyatakan bahwa untuk pengimplementasian kurikulum Merdeka IKM ini tidak seperti dulu lagi, bahwa ada namanya instruktur nasional, ada narasumber nasional dulu, baru instruktur nasional. Setelah instruktur nasional ada lagi instruktur yang di daerah. Dan bukan hanya itu, di daerah ada dari perwakilan dari sekolah. Itu dilatih secara khusus. Tetapi sekarang ini diarahkan untuk pelatihan mandiri dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jadi harapannya bahwa setiap guru itu bisa belajar sendiri, berlatih sendiri, mengikuti diklat sendiri melalui platform Merdeka Mengajar itu. Sehingga semua sekolah gurunya itu sudah mengikuti diklat secara mandiri menggunakan tadi platform Merdeka Mengajar. Jadi sesuai dengan kebutuhan apa? Katakanlah dalam membelajarkan peserta didik, guru-guru sekarang ini semua berusaha untuk memahami kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka. Jadi apa yang baru di situ itu dipelajari, sehingga guru membutuhkan materi-materi pelatihan yang sesuai. Jadi katakanlah kalau kurikulum Merdeka itu kan ada fase belajar, ada tahap belajar pada anak, ada namanya fase A, ada fase B, ada fase D, ada fase E, ada fase F, ada yang namanya fase dasar. Jadi kalau fase di kurikulum Merdeka ini ada namanya fase dasar, fase fondasi. Fase fondasi itu atau fase dasar itu berada pada TK. Jadi kalau TK itu namanya fase fondasi. Dan itu perlu diketahui oleh guru, dan cara mengetahuinya dibuka platform Merdeka Mengajar, termasuk kepala sekolah juga, karena ada akun belajarnya. Silakan masuk bergabung, mengakses informasi itu dari platform Merdeka Mengajar. Guru-gurunya diarahkan ikut. Jadi tadi kalau fase dasar untuk TK, SD, ya TK dulu PAUD, itu fase dasar namanya. Kalau SD kelas 1-2 namanya fase A. Kalau kelas 3-4 fase B, kelas 5-6 namanya fase C. Kalau SMP fase D, 7, 8, 9 fase D. Kalau SMA fase E, SMA kelas 10. Kemudian kelas 11, 12 itu fase F. Jadi ada fasenya. Fase itu perlu dipelajari. Silakan juga kepala sekolah mencermati itu fasenya. Jadi kalau kita lihat fase, maka anak itu diajar sesuai dengan usianya sebenarnya. Sesuai dengan usianya. Jadi anak SD dibedakan antara anak kelas 3-4 dengan 5-6. Itu ada perbedaannya. Dan itu semua terangkum di dalam CP, capaian pembelajaran. Itu semua perlu dipahami oleh guru. Bapak dan Ibu untuk kompetensi guru dan kepala sekolah ini melakukan pengimbasan. Jadi setelah kepala sekolah membaca referensi, mengikuti diklat secara mandiri atau memperoleh informasi secara terpusat, katakanlah di kabupaten atau diundang ke Makassar untuk mengikuti berbagai kegiatan terkait dengan pembelajaran kekinian, itu nanti ada pengimbasannya, melakukan pengimbasan. Ini semua untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian kita lihat lagi dari kualitas proses pembelajaran dimensi D ini, tata kelola dan perbaikan pembelajaran. Kita berharap dalam hal penyusunan perencanaan, kemudian penganggaran dan kebijakan berbasis data itu yang perlu mendapat perhatian. Jadi nanti tidak ada lagi program yang dilakukan tiba-tiba. Maksudnya begini, sekolah itu membuat program, tidak ada yang programnya itu tiba-tiba, tidak ada dasarnya. Itu selalu berbasis data. Jadi apa yang menjadi keperluan itulah yang dilakukan. Beda kalau yang dulu-dulu. Kalau yang dulu-dulu misalnya ada satu sekolah melakukan suatu program, itu dinilai bagus, langsung dibuat juga di sekolah yang lain. Kalau nanti tidak seperti begitu, tetapi dilihat dari kebutuhannya berdasarkan data yang ada. Jadi dilihat berdasarkan data yang ada. Makanya perencanaan yang dilakukan itu perencanaan berbasis
data. Apa yang menjadi kebutuhan, itulah yang dibuatkan programnya. Karena kalau tidak dilakukan hal seperti begitu, kadang kegiatan yang tahun lalu itu lagi berulang. Dan sebenarnya bukan hal yang baru. Kepala sekolah sudah melakukannya mungkin 2-3 tahun terakhir ini. Hanya belum maksimal. Tetap berbasis data, hanya datanya tidak terlalu akurat barangkali. Saya mengatakan bukan tidak akurat, tidak terlalu akurat. Ya, kalau yang ini betul-betul data yang akurat. Kita lihat menyusun perencanaan, pelibatan masyarakat di dalam perbaikan pengelolaan satuan pendidikan. Jadi kalau ada masyarakat di sekitar sekolah yang mau atau punya kemampuan untuk memperbaiki pengelolaan sekolah, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran, itu diberi ruang. Bapak dan Ibu, tahap di dalam melakukan perencanaan berbasis data, tadi saya sudah menyatakan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Jadi identifikasi. Jadi kalau mengidentifikasi itu banyak dari beberapa. Jadi beberapa indikator itu. Ternyata dari beberapa indikator, setelah diidentifikasi, yang mana yang kita mau benahi. Jadi tidak langsung pembenahan dilakukan tanpa ada dasarnya, karena namanya berbasis data. Jadi kita lihat untuk identifikasi, tahapan yang dilakukan itu mengunduh data dari platform rapor pendidikan. Kemudian merujuk kepada daftar indikator prioritas. Jadi mana indikator yang prioritas, dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi. Jadi masalah yang akan kita perbaiki. Karena sebenarnya semaju apapun itu suatu sekolah, ada saja masalahnya. Jadi masalahnya dalam kaitan dengan pembelajaran itu selalu tetap ada, karena tertantang untuk melakukan yang terbaik. Jadi memilih dan menetapkan masalah. Kemudian refleksi dari masalah yang akan diintervensi, dilakukan analisis untuk mencari akar masalah, merumuskan akar masalah. Lalu benahi. Jadi tahapan yang dilakukan itu membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan. Dalam kegiatan membenahi itu ditentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan selanjutnya itu pada RKAS, menetapkan daftar kegiatan yang akan dimasukkan dalam RKAS. Jadi semua masalah tidak semuanya dimasukkan. Kenapa? Karena siapa tahu anggaran yang ada, kemudian waktu untuk menyelesaikannya itu tidak bisa. Jadi dilihat sih, menetapkan daftar yang akan dimasukkan. Jadi tidak semua masalah itu dimasukkan, hanya masalah yang mendesak yang dimasukkan. Jadi kalau mendesak semua dilihat lagi mana skala prioritas. Jadi diutamakan skala prioritas, karena kita juga punya anggaran. Karena semua program itu tidak ada yang bisa jalan tanpa ada anggaran. Ada yang mengatakan uang itu tidak penting, tapi siapa yang bilang uang itu tidak penting? Hanya tidak semua pekerjaan itu hanya bisa dilakukan dengan uang. Karena ada yang tidak bisa. Tetapi tanpa uang tidak bisa kita banyak bekerja. Ya, karena ini selalu anggaran, Pak. Karena memang begitulah. Ya, hidup ini ya selalu didukung oleh uang, tetapi tidak boleh uang yang ada di pikiran. Yang bekerja dulu, setelah bekerja uangnya itu mengalir. Kemudian kalau mau bekerja, apa yang dikerjakan, berapa yang tersedia, bagaimana cara penggunaannya. Saya pikir kepala sekolah itu sudah mahir di dalam hal menggunakan dana yang ada, karena kan terhitung berapa jumlah siswanya, kan sudah dihitung uangnya. Sudah dihitung uangnya. Saya beri contoh, karena saya lama mengajar di SMP Islam Matira.
9 tahun saya mulai mengajar itu tahun 1994. Saya keluar itu tahun 2003. Waktu itu sebenarnya saya dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, saya tidak tahu apa saya dikeluarkan. Karena begini, saya tidak keluarkan Bapak, tapi Bapak membuat pengunduran diri. Kenapa saya pengunduran diri? Ya, supaya Bapak itu tidak dikeluarkan. Saya mengatakan ya namanya tidak dipakai berarti dikeluarkan. Jadi saya tidak membuat pengunduran diri. Pokoknya kalau tidak dipakai sudah. Karena ada kebijakan yayasan tidak boleh lagi guru negeri bekerja di situ honor. Kalau mau istilahnya DPK, dipekerjakan. Jadi saya dipindahkan dari sekolah negeri ke situ. Tapi saya pikir-pikir, biarlah, saya sudah bersinergi dengan sekolah negeri. Jadi yang ada di pikiran saya negeri. Jadi bapak yang mengabdi di sekolah negeri bersyukurlah. Karena itu tidak semua orang diberi kesempatan, jadi tetap saya di situ. Ternyata setelah saya diberhentikan sebagai guru, saya direkrut jadi instruktur, kemudian beralih menjadi bidaiswara. Tapi coba kalau saya tidak berhenti, tidak bisa saya jadi bidaiswara. Jadi sebenarnya itu cikal bakal untuk meraih suatu kesuksesan itu dimulai dari perjuangan, ada tantangan. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba dihentikan, tidak usah berkecil hati. Ada manfaatnya. Yang penting jangan berburuk sangka. Tapi saya yakin dengan semakin dewasanya kita, usia semakin bertambah, maka kesadaran untuk berpikir lebih rasional itu jauh lebih bagus. Jadi kita sudah berpikir tidak seperti dulu lagi, karena seiring dengan perkembangan usia. Ya, kita ini punya kesempatan hidup itu semakin sedikit, artinya sudah banyak yang kita lalui. Begitu, makanya di usia-usia yang sedikit ini marilah kita tunjukkan dengan kinerja yang bagus. Ya, sepanjang masih diberi kesempatan. Bapak dan Ibu, tadi tidak semua masalah itu dimasukkan di RKAS, bergantung dari banyaknya jumlah siswa. Kalau misalnya jumlah siswanya Bapak sudah hitung ya berapa orang, ya sudah diketahui bahwa hanya sekian ini uangnya, meskipun itu belum diterima. Jadi kisaran ini, makanya rancang program dimasukkan di RKAS itu sesuai yang bisa dikerjakan. Jangan sampai terlalu banyak yang dimasukkan, tidak ada penopangnya, tidak ada anggaran. Jadi makanya nih tahapan menetapkan daftar kegiatan yang akan dimasukkan, kegiatan apa yang akan dimasukkan. Tadi yang skala prioritas dan bisa dikerjakan. Jangan sampai pelatihan saja terus kerjanya tidak pernah mengajar. Iya. Jadi disesuaikan, makanya kepala sekolah itu punya kemampuan untuk itu. Kepala sekolah pelatihan. Artinya begini, kalau sekarang kepala sekolah pelatihan itu boleh, tapi dalam jangan sampai kegiatan yang dilakukan itu melibatkan guru mengajar, guru tidak mengajar, pelatihan terus. Makanya yang di dalam kegiatan itu perlu ditetapkan dari daftar dari mana yang kita mau prioritaskan. Jadi di sini kemudian menetapkan barang dan jasa yang akan dibelanjakan, termasuk satuan harga. Jadi termasuk juga yang lainnya, bukan hanya SDM, termasuk pembenahan yang lain. Jadi belanjanya itu di mana? Di Sipla. Jadi menggunakan belanja di Sipla itu jauh lebih menguntungkan. Mengapa? Karena tidak ada lagi dituduh korupsi. Karena kalau kita beli di luar, mungkin banyak yang berpendapat bahwa ya mungkin kita menyalahgunakan kewenangan itu, padahal tidak kita lakukan. Tapi kalau melalui Sipla kan tidak ada, aman betul. Berapa uang yang keluar kan aman. Artinya tidak saling mencurigai. Jangan sampai orang berdosa gara-gara kita. Karena kita belanja tidak pada Sipla, orang itu berburuk sangka padahal ibu bapak tidak melakukan apa-apa. Jadi orang berdosa gara-gara ibu bapak. Supaya tidak berdosa ya lebih baguslah Sipla. Jangan sampai orang berburuk sangka. Nah kadang seperti begitu. Tidak ada beli nanti apa? Ya? Tidak ada nanti yang beli barangnya warung tak di Sipla, warung tetangga. Oh. Tidak ada nanti pembelinya kalau Sipla semua. Tidak, tetangga itu bisa memasukkan penawaran di Sipla itu secara mandiri. Ada aturannya itu. Ya. Jadi ada aturannya. Yang penting memiliki ya kalau tidak salah CV atau ada secara resmi, lalu dimasukkan di situ, ada secara mandiri.
Kalau di beberapa tempat itu seperti katakanlah terali besi ya, terali untuk untuk pintu, jendela kan gitu ya. Itu kan tidak ada, jadi masukkan di Sipla karena siapa tahu pembenahan itu mau dilakukan. Jadi ada pembelian, jadi langsung terdata. Jadi kita membeli sekian jumlahnya berarti yang kita pakai. Karena kalau di luar itu kita beli itu banyak sekali berburuk sangka Pak. Dan saya yakin ibu bapak pernah mendapatkan hal yang seperti begitu. Artinya kalau bapak dilihat seolah-olah orang menyatakan kita yang merasa, boleh jadi bapak merasa dianggap menyalahgunakan kewenangan, padahal itu tidak bapak lakukan, tidak itu lakukan, hanya orang yang merasa supaya tidak Sipla. Kemudian mahal, iya kan sudah ada pajaknya Pak. Mahal dan lama. Lama. Ya, tapi nanti dibuat prosesnya, makanya secara mandiri itu dilakukan supaya tidak perlu didatangkan dari Jakarta, tapi perusahaan yang ada di sekitar sekolah di situ kita beli. Hanya sekarang ini belum terbuka karena belum banyak pengusaha yang tahu hal itu. Jadi nantilah ibu bapak cari informasi bagaimana caranya itu memasukkan data perusahaan lokal yang ada di sekitar sekolah supaya nanti kalau mau beli barangnya tak perlu membeli di tempat yang Kalau sekarang itu kan simpel, pejabat yang banyak buka itu. pejabat yang banyak buka. Simpel bekerja sama dengan toko jadi makanya marah kan. Oh begitu banyak. Bukan toko langsung yang mendaftar di Sipla. Ada yang daftarkan. Nah, ada orang yang mendaftarkan atas nama tokonya orang. Oh itulah yang kalau misalnya tahu seperti begitu, buat apa banyak amannya ibu bapak kalau ibu bapak bisa menjembatani supaya toko sendiri yang langsung. Kalau seperti begitu konsepnya, jadi seperti itu ibu bapak. Memasukkan dalam dokumen RKS rencana kegiatan dan anggaran sekolah seperti begitu. Jadi kegiatan yang dilakukan itu berbasis data, jadi tidak dibuat begitu saja atau mencontoh yang dilakukan oleh sekolah lain. Bapak dan ibu identifikasi memilih dan